Merupakan satu pencapaian bagi kami Leo Picture yang baru berdiri di tahun 2019. Tadi nonton, teman-teman semua udah nonton. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Begitu melihat teman-teman banyak sekali yang nangis di dalam bioskop. Lalu Amanda Manopo, kebetulan Amanda ini ada di manajemen saya juga gitu. Lalu tapi bukan berarti karena di manajemen saya lalu dia bisa main dengan enaknya, nggak gitu. Tepuk tangan untuk seluruh produser, sutradara dan juga cast film Bila Esok Ibu Tiada. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini, dan mungkin kebanyakan semua sudah menyaksikan tadi ya. Sudah sempat menonton ya. Oke, langsung saja saya hadirkan di sini seluruh produser, sutradara dan juga pemain sekali lagi dari film terbaru yang akan kita saksikan bersama-sama nanti, Bila Esok Ibu Tiada. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama saya kenalkan dari Leo Pictures, produser dari film ini Bapak Agung Saputra. Selanjutnya ada Ibu Nur Gatau. Saya kenalkan nanti mungkin tidak bisa hadir di sini, ada produser eksekutif Bapak Anuk Mircadani, Ibu Evi Sarah Mawati, Bapak Monit NV, Fadel Bramantri, juga Bapak Rian Santoso. Dan tentu saja sutradara yang mengasuh film ini dan mengumpulkan The Ensemble Cast. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Rudi Sujarwo. Penulis skenario Oka Aurora, Mbak Oka. Dan memang film ini diambil dari sebuah novel yang sangat luar biasa dengan cerita yang sangat menyentuh. Penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Nui Nagiga. Dan ini dia all the cast. Ini ensemble castnya nih, kalau film ini Marvel nih kayaknya nih, luar biasa, superhero ya. Yang pertama langsung saja, tidak lain one and the only Ibu Christine Hakim. Hal yang paling bodoh adalah mencari berapa piala citranya Ibu Christine ya di Wikipedia ya. Terlalu banyak, saya tidak mau menghabiskan waktu untuk itu. Dan satu lagi, kalau boleh dikoreksi kalau salah ya, 2 piala citra ada Adinia Wirasti. Terima kasih yang 2 piala citra ya. Betul ya, oke. Dan selanjutnya boleh berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Fedi Nuril. Dan tidak lain tidak bukan hadir di sini, ini luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan yang meriah juga untuk Amanda Manopo. Lintas generasi yang paling bungsu belum datang ya. Ada Yasmin belum hadir. Ada satu lagi Yasmin Nepper juga belum hadir, tapi wajah-wajah terkenal di sini. Yang mana dulu saya juga bingung, ada Pak Imong. Mbak Im di depan wartawan saya gatel tapi sorry. Ada Cesar Hito juga sudah hadir di sini. Ada Hana Hahu atau Hana Saraswati juga hadir di sini. Langsung saja tuan rumah, semua sudah dikenalkan ya. Oh, Keisha satu lagi, boleh tepuk tangan untuk Keisha. Kalau nggak pakai bahasa Inggris tadi, gue bingung nanti. Oh oke, I can speak bahasa. Of course, mampus loh semua tuh ya. Mas Agung, boleh silakan disambut teman-teman media sambil diceritakan sedikit Mas Agung. Proses developing dari cerita ini, dari skenario sampai kita bisa saksikan bersama-sama, dan satu lagi ceritanya mengumpulkan ini outstanding ensemble cast yang seperti ini, blockbuster cast. Silakan diceritakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyempatkan hadir untuk datang ke acara press screening hari ini. Terima kasih yang tak terhingga buat kalian. Ini merupakan suatu pencapaian bagi kami Leo Picture yang baru berdiri di tahun 2019. Tadi nonton, teman-teman semua udah nonton. Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Begitu melihat teman-teman banyak sekali yang nangis di dalam bioskop. Seneng banget. Jadi ceritanya adalah saya menemukan sebuah novel yang direkomendasi oleh sahabat saya Deddy Mercy. Lalu saya coba menghubungi penulisnya Mbak Nui Nagiga yang berada di belakang. Gayung bersambut karena waktu itu Mbak Nui lagi umroh ya Mbak, lagi haji. Jadi kita agak sedikit ngobrolnya agak sedikit terganggu karena beda jam.
gitu. Kita ini pagi, di sana masih malam gitu. Lalu nggak berangsur lama kami mendapatkan novelnya, lalu saya tawarkan ke Mas Rudi Sudjarwo yang pertama kali. Mas Rudi mau nggak memfilmkan film Bila Esok Ibu Tiada? Karena ceritanya pasti kita sangat relate sama kita semua, dimana kita takut kehilangan ibu kita. Begitu sayangnya kita sama ibu kita, ini yang mau kita ceritakan kepada penonton film Indonesia gitu. Lalu Mas Rudi setuju, waktu itu sepakat. Lalu kita cari penulisnya, Mbak Oka Aurora, kita udah mulai menulis dan bla bla bla, ketemu Mbak Oka, Mas Rudi, kita diskusi gitu. Setelah itu baru menentukan siapa casting-castingnya yang cocok. Oke. Iya, dari awal Mas Rudi sudah langsung Ibu Rahmi Christine Hakim. Jadi itu permintaannya, ya dari awal udah nggak bisa ditolak. Itu pokoknya yang mainin Ibu Rahmi harus Christine Hakim. Selamat datang Mas Slamet. Ya, sekali lagi udah tepuk tangan tuh. Selamat diambil Om Slamet Raharjo memerankan sosok Pak Haryo ya. Betul sekali. Silakan Om Slamet. Mas Haryo, selamat datang. Lalu selesai menentukan siapa pemainnya Ibu Rahmi, kami sepakat karena kapan lagi bisa bekerja sama dengan legenda perfilman Indonesia, Ibu Christine Hakim. Lalu saya sangat setuju, nggak pikir dua kali gitu, asal bisa meyakinkan Ibu Christine Hakim untuk ikut ke dalam produksi kami. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya kami memilih 4 cast yang kira-kira siapa yang cocok memerankan anak-anaknya Ibu Rahmi. Yang pertama ketemu Adinia Wirasti, ini juga Mas Rudi yang tektokan langsung sama Adinia gitu. Dan menurut saya begitu saya sudah nonton berkali-kali gitu, memang karakternya memang pas buat Adinia Wirasti. Memainkannya sangat apik dan aduh saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menurut saya bekerja sama dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini merupakan kesempatan yang langka. Lalu Fedi Nuril itu saya diskusi kira-kira gimana. Mas Rudi juga ketemu berapa kali sama Fedi gitu untuk sama-sama meyakinkan kira-kira perannya apa dan bagaimana. Itu diskusinya juga lumayan panjang. Lalu Amanda Manopo, kebetulan Amanda ini ada di manajemen saya juga gitu. Lalu tapi bukan berarti karena di manajemen saya lalu dia bisa main dengan enaknya, nggak gitu. Kita diskusi sama Mas Rudi, kira-kira ini assembly cast-nya harus keren banget gitu. Lalu saya ke Manda, diskusinya juga lumayan panjang sama Manda gitu, karena dia nggak langsung oke. Dia baca dulu skripnya, banyak pertanyaan, ketemu Mas Rudi baru oke gitu ya prosesnya Man. Lalu ketemu sama Yasmin Nepper juga sama, saya kasih skripnya untuk dia baca. Dan setelah oke, ketemu sama Mas Rudi gitu, ketemu Mas Rudi baru oke, baru ketemulah. Dan yang lain-lainnya ini juga sama, semuanya melalui diskusi yang sangat panjang. Saya, Mas Rudi, sama tim casting kami yaitu Butet Erlina, kami diskusi kira-kira kami memang pengen menyajikan yang lain daripada yang lain. Kami pengen membuat film yang sangat luar biasa. Yang dikedepankan adalah film ini adalah rasanya harus sampai ke penonton gitu ya Mas Rudi ya. Ya saya rasa cukup. Thank you Mas Agung, boleh tepuk tangan untuk Mas Agung. Selanjutnya saya mungkin ngobrol sama sutradaranya Mas Rudi. Mas Rudi, film selalu menjadi refleksi buat para penonton. Mas Rudi selalu berhasil membuat sebuah film-film yang refleksinya itu emosional begitu dalam. Nah di film kali ini menurut Mas Rudi, refleksi apa yang ingin Mas Rudi sampaikan kepada para penonton? Kalau tadi Mas Agung bilang dalam, emosional. Kalau saya itu anak mama kebetulan. Oke. Jadi ibu buat saya adalah segalanya. Saya lebih dekat dengan ibu daripada ke bapak. Sebenarnya pas menerima ini dan judulnya begitu saya agak ngeri, karena ibu saya 90 tahun minggu lalu. Jadi saya mikir, waduh, kok kayak doain dia bikin filmnya ya? Ngeri banget, karena saya nggak pernah kebayang kalau nggak ada dia gimana. Oke. Dan saya berharap sih sebenarnya penonton akan merasakan hal yang berbeda, karena mereka punya rasa yang berbeda terhadap ibu, terhadap keluarga mereka gitu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya mau melalui film ini saya share? Kadang-kadang saya yang tinggalnya sebelah nama ibu aja mau ke ibu nanti dulu.
ketimpangan tinggal jalan doang ya. 2 langkah ada lu soalnya. Itu kayak entar dulu paling tinggal lewat aja, tinggal say hi sedikit udah gitu. Kadang-kadang sampai di telepon dulu kan udah nggak pernah kesini, baru saya ke situ gitu ya. Kadang-kadang ketika membuat ini, buat saya film itu spiritual journey ya, perjalanan spiritual yang membuat kita kadang-kadang menyembuhkan diri kita juga, gitu loh. Jadi dalam membuat, jadi kalau semata-mata itu cuma teknik, kalau menurut aku ya rugi aja loh. Kita udah spend money, time dan segala macam ya. Buat saya tuh perjalanan spiritual yang membuat saya berpikir, kadang-kadang tanpa disengaja membuat kita kayak kena sendiri gitu loh. Kok gue juga belum sampai ke situ ya, kok gue di telepon juga gue spot dulu ya, nanti dulu ya. Padahal kita nggak tahu kan kapan mereka akan tidak ada gitu loh. Dan menurut gue kita pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sebuah penyesalan, tapi tetap kita lakukan juga anyway. Ketika di hari realnya gitu, tetap kita padahal kita tahu bahwa itu akan merupakan penyesalan yang luar biasa. Dan penonton aku harap sih bisa selalu relate pasti ya ibu gitu, kecuali yang udah benci banget sama ibunya, tapi menurut aku nggak. Dan masing-masing pasti punya sesuatu yang mereka mau lakukan atau benarkan atau yang mereka mau perbaiki sebelum terlambat, itu pasti ada. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama, yuk, ini orang yang melahirkan kita loh, apapun kelebihan dan kekurangannya gitu, just being a son and a daughter aja, yuk. Oke. Thank you Mas Rudi, thank you banget, tepuk tangan Mas Rudi. Mungkin sebelum ke Asti, Manda, Baim, Fedi, Hana dan lain-lain, mungkin aku ke Ibu Christine dulu ya. Bu, kita tahu Ibu film sudah banyak sekali, Piala Citra sudah banyak, tapi setiap menonton trailer film terbaru Ibu, tetap kita semuanya melihat, wow, ini gas, this actress all in semuanya. Aku lihat trailernya, aku belum menonton, nanti nontonnya bareng sama Ibu. Yang mau aku tanya Bu, yang paling bikin Ibu bersemangat di proyek Bila Esok Ibu Telah Tiada ini apa Bu? Rudi Sudjarwo. Kenapa tuh Bu? Pertama kali saya melihat Ada Apanya Cinta, saya menangis. Itu bukan karena ceritanya sedih, ada apa yang cerita nggak sedih, cerita kayak itu kan, pasti juga main ya. Tapi mengingatkan saya pada almarhum Ibu Karya, gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi pokoknya saya lihat itu film, directingnya Rudi Sudjarwo mengingatkan saya pada Ibu Karya. Ya, saya lalu kemudian kita pernah bekerja sama juga dengan itu, In the Name of ya. Itu waktu film Indonesia masih terpuruk ya, tapi seorang Rudi Sudjarwo nekat dia bikin film dengan saya tahu dia nggak ada dana ya. Tapi kerjasama itulah yang membuat chemistry saya sebagai pemain dengan Mas Rudi sudah terjalin. Dan walaupun setelah itu juga saya ada lihat Mengejar Matahari gitu ya, yang filmnya luar biasa juga bagusnya, tapi kita jarang sekali secara fisik bertemu, batin kita tidak pernah putus. Sehingga waktu ditawarkan ini, oke, saya mau ketemu Mas Rudi dulu, karena sebenarnya saya ingin tahu sampai sejauh mana betul-betul dia menginginkan saya. Kalau cuma setengah-setengah gitu kan ya, nggak usah. So Mas Rudi, alasan untuk Ibu bergabung di film ini? Tentunya yang kedua, karena saya melihat menjadi seorang ibu itu selalu menarik buat saya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Rudi, betul sekali bahwa film itu buat saya juga merupakan perjalanan spiritual, ya. Spiritual journey yang banyak sekali, apalagi dalam 50 tahun ini, ya. Kalau ya sebagai muslimah saya tahu yang wajib sholat 5 waktu, puasa, zakat, kurban, tapi sebetulnya hidup itu adalah ibadah. Itu betul-betul saya rasakan betul juga dalam perjalanan selama 50 tahun di dunia film ya. Sehingga saya sendiri tidak mempunyai anak biologis ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali banyak anak-anak saya, 1, 2, 3, 6, 8 ya. Ini kalau suami katanya anak yang paling kecil, paling bontot. Ya, bayangkan gitu, ada berapa miliar ibu di dalam kehidupan alam semesta ini ya. Dan setiap kali selalu menjadi tantangan buat sana ibu yang seperti apa ya. Tapi yang jelas bahwa cinta ibu itu memang beyond imagination,
dan ibu itu selalu penuh dengan kekuatan sampai akhir hayat. Oke. Nice, Ibu Christy. Tepuk tangan buat Ibu Christy. Terima kasih. Sebelum kita lewatkan satu pertanyaan lagi, mungkin mewakili dari Asti. Asti, ini perjalanan kalau koreksi kalau salah, 22 tahun berkarir dari film Ada Pernikahan Cinta. Kalau saya hitung 25, film ke-25 loh ini. Pengalaman lo bawa apa ke film Bila Ibu Esok Telah Tiada ini? Apa yang lo bawa ke film ini, Asti? Sebelumnya mau terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di sini, energinya, walaupun Jakarta macet jam segini tapi masih disempetin. Thank you so much. Yang udah nonton filmnya juga terima kasih sekali. Pengalaman apa yang saya bawa untuk film ini? Apa yang lo bawa dari semua pengalaman lo sekian lama berkarir dengan seluruh film yang luar biasa itu di peran Ranika ini? Sebenarnya salah satu yang paling menarik dari proses di dalam produksi ini adalah kembali ke hubungan fundamental antara director dan pemainnya. Mas Rudi di sini sangat percaya pada pemainnya, memberi ruang, memberi energinya full untuk pemainnya menciptakan sesuatu buat Mas Rudi. Dan sedemikian rupa seperti yang udah nonton yang ditangkap oleh kameranya Mas Rudi, dan teknis syutingnya juga nggak mudah gitu karena kita banyak one shot, kadang-kadang hanya one take, yang kadang-kadang gue yakin Mas one take nggak mau lagi satu lagi deh apa cus gitu kayak enggak gitu kalau dia udah bilang enggak. Jadi memang sebetulnya pengalaman pribadi apa yang saya bawa di sini adalah trust sama letting go. Karena maksudnya bisa dibilang kan sebenarnya jadi aktor itu nomor satu yang harus kita bisa punya itu adalah the ability of letting go, the ability to trust other people. Karena begitu filmnya sudah kita bikin, kita udah syuting ini, udah masuk editing, itu udah bukan milik kita lagi. Begitu filmnya udah launching, udah bukan milik kami lagi, tapi milik penonton. Jadi apapun yang penonton akan serap atau nanti pelajari, itu udah milik penonton gitu kan. Jadi nomor satu dia bilang trusting people and letting go di produksi ini sangat tinggi sih. Oke, thank you Asti. Itu dia buat tambah penasaran. Sebenarnya saya sudah menyiapkan pertanyaan buat setiap masing-masing, tapi hari ini adalah acaranya untuk media. Saya mempersilahkan teman-teman media selain yang menggunakan baju orange di depan saya karena sudah dapat notes-nya. Ada dulu yang nanya bang. Kasih kesempatan lain nanti abang terakhir ya. Apa dulu? Satu orang yang mau bertanya? Satu orang? Atau kalau tidak, gue nanya lagi aja. Oh, mau nanya? Silakan. Saya Janu dari jualan.com. Saya penasaran, saya kagum banget pas adegan yang di dalam ruangan antara Amanda sama Adi. Pokoknya satu kakak adiknya itu berantem. Buat saya itu golden scene banget. Nah itu gimana sih cara melatih chemistry-nya gitu loh untuk keempat pemainnya? Karena itu buat saya kayak berat banget sih ya. Kayak beneran banget. Apalagi kayak semuanya teriak-teriak juga gitu. Terus tapi artikulasi juga kita emosi juga terdapat. Itu aja sih, makasih. Dari siapa? Dari Meta? Oh, oke. Manda? Iya. Gimana ya, kalau misalkan ditanya itu memang kita tuh memang punya karakter yang berbeda-beda ya. Terus dimana aku sama Mbak Asti kita sama-sama ingin menunjukkan yang terbaik ke ibu, tapi kita sama-sama punya ego. Di situ kalau misalkan nggak ada ibu mungkin kita udah cakar-cakaran mungkin. Di situ pasti ibu mencoba tuh selalu menenangkan, mencoba untuk kayak memberikan kasih di antara kita semua supaya kita tuh nggak membludak perasaan kita. Jadi sebenarnya film ini tuh ada di mana perasaan yang tertahan, karena ada ibu di situ. Jadi lebih menghargai ada ibunya di sana. Gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Mbak Asti atau Mas Fedi dan segala macam. Mas Fedi mau nambahin mungkin? Kalau buat lo sendiri sih, lo kan menjadi salah satunya laki-laki di poster itu ya. Ceritain juga sedikit dong pengalamannya production bersama dengan perempuan-perempuan ini. Apakah film ini bisa menjadi tempat juga untuk speak up buat para perempuan-perempuan yang katanya didominasi atau film ini didominasi oleh laki-laki katanya? Iya betul. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore teman-teman media, selamat sore datang. Tapi sebelum jawab pertanyaan lo, gue mau ngelanjutin silakan Manda tadi. Sikat. Saya seneng banget Mbak bilang suka sama adegan itu, karena waktu syuting stres banget, Mbak. Itu susah adegan itu, karena semuanya ada di situ. Ada kakak ini, ruangannya sempit, dan mungkin kalau teman-teman merhatiin detail, kamera worksnya kan agak kayak dokumenter gitu ya, satu shot gitu. Nah, itu juga menambah tantangan, dan semua emosinya tinggi kan di situ. Jadi waktu kita take, ada yang nggak happy, Mas Rudi pulangnya kan dari awal tuh. Take kedua, enggak, belum berasa. Mampus deh, ini gimana ya? Dan tadi kan nanti cerita, Mas Rudi sangat membebaskan pemainnya untuk memainkan seperti apa dia mau. Itu plus minus. Plusnya itu ya kita bisa bebas berekspresi, punya ide sendiri gitu. Minusnya ya itu kurang berasa, kasih yang lain, mikir dulu. Kecuali kalau dikasih arahan detail jelas, itu juga enak tuh kayak gitu. Gue mau lo nanti nunduk kayak apa kayak gitu, itu juga enak. Nah gini kita ngerubung lagi berempat, mau kita kasih apa lagi nih? Apa? Ini adegannya panjang, emosi, dan ini adegan klimaks bisa dibilang kan. Jadi emang ini harus bener, harus bukan hanya benar secara teknis, karena teknisnya memang susah, tapi ya benar secara bagaimana penonton tersentuh dengan adegan itu. Jadi ya seneng banget dengar pendapat Mbak tadi, karena memang itu hari yang cukup stres untuk melakukan adegan itu sih. Oke. Saya sendiri gitu. Mas Rudi gitu. Apa? Kalau saya tuh kebetulan sutradara yang nggak mau rugi. Nggak mau rugi tuh gini, kalau kita dikasih pemain yang bagus, mereka harus kasih dong ke saya. Masa gue yang nyuruh? Iya dong, ya kan? Nah, saya berikan itu halaman bermainnya. Blocking aja nggak saya blok loh. Terserah mau ngapain, mau lompat tangga, mau apa terserah. Kamera aku ngikutin. Karena menurut aku, ketika mereka saya batasi, mereka terbatas tuh pasti. Oh jadi kalau boleh gini ya? Itu gini ya? Meskipun mereka udah terbiasa di blocking ya. Tapi ketika gue kasih halaman bermain yang luas, itu gue happy banget karena pertama mereka akan membuktikan sendiri bahwa sejauh apa sih masing-masingnya. Kan gue nggak ada safety net, gue nggak ada alat penyelamat buat mereka kalau salah. Kan langsung terus semua tuh gitu. Terus dan dari situ gue bisa get the best of mereka, sisi mereka yang terbaik dengan aksi reaksinya mereka sebagai manusia, keajaiban spontanitas mereka bereaksi itu nggak bisa kita dapat kalau kita terlalu steril. Reaksi mereka yang gitu itu kadang-kadang kalau kita terlalu tulis tuh nggak bisa tuh, itu manusiawi banget tuh kan, nggak bisa kelihatan karena emosinya kan kadang-kadang ketika aksi-reaksi manusia itu terlalu diatur, manusiawinya hilang pasti. Nah mereka adalah manusia-manusia yang the best dalam bidangnya masing-masing di 4 generasi lagi. Kalau jadian satu ruangan gimana? Ya kan seru gitu loh, iya kan? Itu kalau dari saya sih. Mungkin sekarang mau nanya juga sama Baim kali ya, Mas Baim. Lo di sini berperan sebagai Kevin, dan lo juga perjalanan karir lo menambah berbagai macam profesi ke dalam CV lo. Tapi di atas sedih lo kembali lagi untuk menjadi seorang aktor. Bahkan kali ini lo muncul, lo udah jadi sutradara, lo udah jadi produser, tapi lo muncul di sebuah film yang bahkan lo nya nggak ada di poster. Iya. Dorongan lo buat biggest drive untuk gabung di produksi ini? Sutradaranya Rudi Sudjarwo sama semua pemainnya, cast-nya bagus banget. Apa yang lo dapatkan pada saat proses? Apa yang lo harapkan lo dapetin dari bergabung di proyek ini? Sebenarnya sih mau curi ilmunya ya. Oke. Jadi setiap director itu punya ilmu masing-masing. Karena gue ngefans banget sama Mengejar Matahari, ada Panggilan Cinta. Pengen tahu bagaimana di direct, rasanya gimana. Dan habis itu saya aplikasiin yang baik-baik ketika saya direct. Gitu aja. Jadi bukan cari duit, cari ilmu di sini. Iya. Oke. Mungkin yang paling muda di sini, maksudnya generasi yang paling latest adalah Hito sama Hana. Mungkin lo sendiri peran lo seperti apa, Hito dan juga Hana? Mungkin Hito dulu boleh diceritain. Cek. Ya. Jujur sebenarnya ini perdana kali aku masuk layar lebar. Jadi, wow, boleh berikan tepuk tangan dong buat Cesar Hito. Dan dikasih kesempatan waktu itu teleponan sama Mami Nuno sama Mas Agung, disebutin ini karyanya Mas Rudi,
ada Bu Christine, ada Pak Slamet di sini, itu udah nggak pakai pikir panjang. Itu jadi kebanggaan tersendiri sih buat aku, karena wow, sekalinya diajakin main film isinya legend semua di sini, ya kan? Jadi udah nggak pakai pikir panjang, apalagi emang aku juga ngefans sama karya-karya Mas Rudi, ngikutin semua mulai dari Ada Apa Dengan Cinta. Nggak dibayar katanya gitu di sini. Apa? Nggak dibayar? Oh dibayar. Enggak, pokoknya kayaknya pun kalau nggak dibayar aku bakal ambil juga. Tuh, karena salah Mas Agung ini. Salah tuh Mas. Enggak. Tapi serius ini jadi apa ya? Aku ngerasa terhormat bisa ada duduk di sini bersama para legend-legend ini, diajakin main bersama. Apalagi aku sempat sebelum aku cuti kemarin 2 tahun itu karena ada baby, aku dapat project tuh mainin sinetron, versi sinetronnya dari Badai Pasti Berlalu, bareng Mami Nunu juga, dan di situ karya besar dari Om Slamet dan Bu Christine di situ. Jadi wah, menarik ya, penasaran ya. Gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Intinya benar-benar puji Tuhan, bersyukur bisa ada di sini, bisa dalam satu karya bersama para legend ini. Congratulations Hito. Hana boleh ceritakan pengalamannya bergabung di Bila Esok Ibu Tiada? Halo. Nah, oke, jadi pertama kali aku ditawarin untuk gabung di project ini, seperti biasa aku akan nanya siapa sutradaranya. Lalu dijawablah sama Mas Agung, Budi Sujarwo. Oke Mas, nggak pakai pikir panjang. Han, baca dulu naskahnya, nggak boleh gitu. Oke. Aku baca naskahnya dan ternyata setelah aku baca naskahnya dari tengah sampai ending aku baca naskahnya, aku nangis gak berhenti-berhenti sampai habis. Jadi kayak aku ngerasa oke, ini this is my calling, aku harus berada di project ini. Dan aku sadar betul bahwa di project ini aku akan belajar sangat banyak. Dan betul terjadi, aku belajar banyak banget di project ini. So I'm very grateful to be here. Thank you semuanya for having me here. Congratulations Hana. Thank you Hana. Mungkin hanya sedikit ke penulis skenario dan juga penulis novel Bila Esok Ibu Tiada, Mbak Nui dan juga Mbak Oka. Mungkin dari Mbak Nui dulu. Sebenarnya dari cerita novelnya itu sendiri, ini ada inspirasi atau cerita mungkin dari kisah yang pernah dialami sendiri oleh Mbak Nui, atau mungkin apa sebenarnya sih yang mau Mbak Nui sampaikan di novel tersebut? Ya, terima kasih. Ini lebih banyak idenya itu dari cerita teman-teman. Jadi mereka itu pada saat ibunya sudah tidak ada, mereka nyesel ini. Kenapa kok aku kurang ngasih waktu ke ibu, kurang memberikan perhatian. Nah, dengan adanya buku ini berharap para pembaca itu bisa mengingat kembali ke ibunya. Jadi yuk selagi ibu masih ada, berikan yang terbaik pada ibu, berikan waktu untuk ibu, berikan perhatian kepada ibu. Ya, idenya sih seperti dari itu aja. Oke, thank you Mbak Nui. Bapak juga terima kasih banyak. Mungkin terakhir Om Slamet ya. Om Slamet, mohon izin, ini katanya 30 tahun baru bertemu dalam satu proyek lagi sama Ibu Christine. Betul seperti itu? Om Slamet ini sudah memerankan berbagai macam tokoh Bapak. Nah, dan selalu berhasil. Ada mungkin sosok sebagai seorang aktor mengingat siapa yang menjadi sosok yang diingat pada saat memerankan sosok Bapak, terutama di film ini Om Slamet? Sebetulnya saya tidak mencari, kita mencari baru-baru yang paling bagus, yang paling berat, yang paling tidak enak. Acting itu yang paling sulit ketika yang ada di luar sana. Kita baca tapi kita tidak perlu yang kita baca. Kita membaca tapi apa reaksi dari kamu baca, itu memang betul yang kita bilang. Oke. Marlon Brando bilang sambil kayak Don Corleone. Ya, acting yang terberat adalah acting yang tidak ada dalam naskah, di luar naskah. Kerjaan kami, latihan dengan Rudi, kerjanya nyari apa di belakang. Jadi bayangin, kita udah apa, nggak penting. Ngapal buat apa? Tidak perlu hafalan. Rudi perlu apa yang lu rasa, gitu. Jadi buat saya soal Bapak ini ya macam-macam Bapak, tapi memang yang paling menarik
Saudara Rudi Sudjarwo gali pemainnya menjadi sahabat dia, menjadi sahabat kreatif. Itu penting. Makanya Mas ada ini nggak? Ada pengalaman sama anak loh kita ya. Ada. Karena saya pulang ke rumah, udah itu depan mobil rumah, mobilnya aku dengar, kenapa nggak masuk? Saya lihat, udah 5 menit, 10 menit, Gue nggak turun, gue lempar batu. Terus udah turun lah baik, kalau pacaran di rumahnya. Sudah diam sebentar, mungkin bapak semua sama. Waktu saya lihat istri saya digosipin apa, saya nggak marah. Tapi begitu anak saya bersandar di pundak laki-laki, wah cemburunya luar biasa. Marah, lepasin. Bilang, jangan kampungan mas, jangan kampungan mas, jangan kampungan. Tapi anak itu luar biasa. Nggak takut mas. Aku baru pulang di Banten. Kamu lakukan lagi, gua selepek kepala. Tetap juga nggak marah gitu. Rupanya kalau marah. Oh dia. Ya, kalau marah. Kamu udah diapain? Harus kembali. Ya, berhenti. Sudah sampai sini, belum bersekolah belum. Diambil baru nih. Rupanya dia itu teman kita dalam. Itu penting. Kasih antara pemain dan saudara itu, ya, saudara bisa dekat. Orang berhenti, berdiri, apa itu luar biasa. Jadi teman kreatifnya adalah pemain. Apalagi daftarnya di lain udah banyak sekali tuh nih pengalamannya ya. Jadi tinggal ngambil aja. Jadi kayaknya mari kita tepuk tangan lagi baru dijawab. Siap. Terima kasih Om Slamet. Jadi sebelum ke Mbak Oka terakhirnya untuk penulis, Mbak Nuni juga mungkin yang belum menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari semuanya agak relate mungkin dengan Mbak Nuni juga punya anak-anaknya juga sudah cukup besar. Mbak Nuni juga dikenal sebagai orang yang sangat emosional. Sudah nonton filmnya Mbak Nuni? Sudah. Apa emosi yang pertama kali muncul setelah keluar pertama kali menonton film ini? Pertama terima kasih semua sama teman-teman yang sudah datang dan untuk mensupport kita. Ini film sangat relate banget, makanya tadi waktu Mas Rudi bicara tentang ibu saya yang udah 90 tahun, karena ibu aku juga udah 88 tahun yang sekarang hanya tiduran aja gitu. Jadi perjuangan ibu saya sama banget sama di film ini, dan perjuangan saya juga sebagai yang membesarkan anak sendiri juga kena di saya. Dan sekarang saya juga sebagai anak yang sibuk banget, kadang waktu buat ibu tuh suka ya kurang gitu. Terus sama di sini juga ada kakak beradik yang selalu minta salah-salahin segala macam, dan saya anak bungsu. Udah persis banget filmnya sama saya, dan mungkin banyak banget di luar sana yang relate juga. Jadi saya kalau ditanya kayak gini pasti meneteskan air matanya nggak bisa habis, dan saya bersyukur banget bisa dipilih juga ikutan main di dalam sini. Bahagia banget bersama Mas Rudi dan para legend semua senior-senior saya dan semuanya yang top banget. Terima kasih banyak semua untuk supportnya. Terima kasih Mbak Nuni. Terakhir mungkin singkat boleh Mbak Oka menambahkan, ada kesulitan mungkin untuk mentransformasi dari novel menuju ke penulisan skenario, dan mungkin sebelumnya lebih banyak drama-drama berdarah tanda kutip di rumah tangga, kali ini drama yang sangat menyentuh. Boleh diceritakan proses bertransformasi ke penulisan skenario? Yang jelas ini banyak pengalaman sendiri sih Mas Ben, terus ya tentu berkaca dari pengalaman teman-teman juga. Kesulitannya mungkin pada saat itu adalah menentukan karakter, karena banyak sekali ya karakter kakak beradik itu kan banyak sekali ya. Kita bisa pilih salah satu dan konfliknya pasti akan beda-beda, beda karakter, beda konflik. Jadi ya waktu itu tantangannya adalah pada saat saya, Mbak Noi, Mas
Agung dan Mas Rudi membentuk universe-nya gitu. Tapi yang saya harapkan, boleh saya satu harapan ya buat film silakan, ini. Silakan. Karena kalau nanti film ini sukses ya Mas Agung, saya berharap semakin banyak produser-produser film Indonesia yang mau membuat film-film keluarga kayak gini. Amin. Amin. Yang lebih membahas tentang keseharian, yang relevansinya sangat dekat dengan calon penonton kita. Siap, thank you Mbak Oka. Boleh berikan tepuk tangan untuk produser, sutradara, dan juga seluruh pemain dari film Bila Esok Ibu Tiada. Silakan teman-teman. Oh, satu ya. Oke, boleh satu, boleh. Mohon maaf ya tadi Rinus. Satu deh terakhir. Ya, salah satu fungsi kritik film itu adalah memuji. Siap. Jadi saya ingin mengapresiasi Mas Rudi. Saya termasuk jurnalis panjang saya menulis tentang film tidak pernah absen dari hari. Dan saya selalu mengkritisi, dan saya juga tadi menulis kok WA-nya langsung ke Mas Rudi, tapi itu kan urusan saya dengan Mas Rudi ya kan. Film ini baik, film ini saya suka sekali, sangat related dengan hal yang saya alami. Saya bilang tadi dengan Bunda Christine, saya justru melepas sakratul maut ibu saya itu lewat handphone Mas. Saya orang ujung pandang Makassar kan. Jadi sangat sulit untuk tiba-tiba datang ke Makassar pada saat saya ada di Jakarta. Saya menyukai adegan di mana Mas Rudi menonjolkan kemesraan orang tua kita. Saya kenal Om Mehmet, saya banyak dikuliah dengan beliau, saya belajar dengan beliau. Saya tidak tahu apakah itu ada dalam skenario. Begitu mesranya seorang Slamet mencium pipi dan kemudian telinga di belakang istrinya. Dan itu membuat saya merasakan adegan itu Mas Amin. Bahwa ayah saya mempertontonkan kemesraan dengan istrinya itu lewat orang tua saya. Sehingga kemesraan itu ada. Terima kasih Mas Rudi. Karena film ini akan menjadi jariah untuk Leo Pictures. Siapapun yang nangis itu akan mendoakan film ini akan box office. Amin. Kita menonton. Amin. Itu aja sih Mas. Silakan. Seru kan jadinya. Maaf. Apa tuh hebatnya tiupan kita ya. Terakhir Mas Ben. Silakan. Kemudian menikmati 9 naga mengejar matahari dengan ada apa dengan cinta. Di sini Adina Wirasti menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang grow up. Saya pikir terlalu banyak teori, tapi ternyata praktiknya keren loh. Dan saya menjamin kalau ini didaftarkan Mas di FFV 2025, saya pikir dia menjadi kandidat saya untuk maju. Saya memuji Olkes, Fedi Nuril ya kan, untuk persoalan tangis menangis, saya pikir lu juara. Tapi dia lebih muda di sini ya, kelihatan kayak opa-opa gitu ya. Dan saya menyarankan lu bini lo satu di sini kan. Bini lo satu di sini kan. Terima kasih Bang. Walaupun mungkin peran lu kecil, tapi ini luar biasa Bos. Justru saya melihat lu laki-laki misteri ya. Untuk Adinia Wirasti lu pilih dia atau pilihnya Amanda Manopo gitu ya. Karena ini related dengan kehidupan lu sehari-hari. Terima kasih. Thank you Bang Arul, tidak ada pertanyaan, hanyalah sebuah pujian untuk film Bila Esok Ibu Tiada yang diharapkan akan box office. Kita aminin bareng-bareng 1, 2, 3. Silakan diabadikan momen yang sangat luar biasa ini karena setelah